Shalom, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kita akan melanjut dalam kitab Wahyu. Sekarang pasal 6 ayat 7-8, meterai yang keempat yang terbuka, saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, saudara, ini adalah meterai yang keempat terbuka. Yang muncul adalah kuda hijau kuning, dan yang menungganginya bernama Maut, dan kemudian kerajaan maut mengikutinya, saudara. Yang berkata "mari" adalah makhluk yang keempat. Makhluk yang keempat itu dalam Wahyu sebelumnya rupa Raja Wali. Dia rupanya Raja Wali. Ini menampilkan Yesus sebagai anak Allah, saudara ya. Perhatikan baik-baik, rupa Raja Wali yang menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Saudara, anak Allah itu di dalam Wahyu 1 ayat 18 menyebut begini, "Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya, saudara, anak Allah adalah Yesus Kristus. Ini adalah penampilan dari karakter ilahi, di mana anak Allah ini memang sebagai manusia mengalami kematian, tetapi dia bangkit dan hidup. Dan lewat kematiannya, maka dia turun ke rahim bumi, mengambil kunci maut. Sehingga buat anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, tidak perlu takut mati. Kenapa? Karena untuk anak-anak Tuhan, kalau mati akan disambut oleh Yesus Kristus, karena dia jalan kebenaran dan hidup, saudara. Tapi bagi orang dunia, kematian itu sangat menakutkan. Saudara, perhatikan, anak Allah itu hidup, makanya dia menghukum dengan membiarkan kuda hijau kuning muncul, dan itulah kuda maut, kerajaan maut, saudara ya. Nah, kerajaan maut ini, saudara, menyebabkan kematian. Bahkan ayat berkata akan sampai kepada kuota yang dipenuhi, sehingga seperempat dari bumi mati, saudara. Mati lewat pedang, itu peperangan, saudara. Lewat kelaparan, krisis. Lewat sampar, itu berkaitan dengan penyakit, saudara ya, yang menular seperti virus corona ini, ya. Dan juga binatang-binatang buas di bumi. Ini adalah manusia-manusia yang kayak binatang buas yang kejam. Nah, sebab antikris juga disebutnya si binatang itu. Nah, saudara ya. Jadi kematian yang dialami oleh seluruh dunia, seluruh manusia di muka bumi ini, sampai seperempat penduduk yang ada, ya sekian miliar, saudara ya, sampai dipenuhi kuotanya itu, kematiannya, kalau ini muncul kuda hijau kuning, maka terjadi kematian di mana-mana. Saudara, ini akan klimaks sampai pada saat Tuhan datang kali yang kedua. Ya, meterai yang kelima, Wahyu 6 ayat 9-11. "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, 'Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.'" Ya, meterai yang kelima ini waktu dibuka, maka seluruh darah martir, orang-orang yang mati syahid karena kerajaan sorga, karena nama Tuhan, ya seperti Petrus, seperti Yakobus dari murid-murid Yesus, belum lagi dengan hamba-hamba Tuhan yang meninggal oleh karena menginjil, banyak di mana-mana, saudara. Darahnya ini menuntut pembalasan, ya, menuntut balas. Dan memang Tuhan siapkan, saudara ya, Tuhan siapkan. Di mana nanti kalau sudah genap waktunya,
sudah dipenuhi kuota dari orang-orang yang memang disiapkan oleh Tuhan martir sebagai pahlawan-pahlawan iman, saudara ya. Sehingga mereka ini sudah Tuhan tetapkan angkanya, jumlahnya, hanya Tuhan yang tahu. Setelah genap semua, maka akan dibalaskan, saudara. Dibalaskan seluruh darah-darah martir akan dibalaskan oleh Tuhan kepada bumi ini. Itulah meterai yang kelima, saudara. Nah, saudara, meterai yang keenam, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah pulau-pulau dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Meterai yang keenam ini kalau dibuka, dia akan terjadi pada klimaksnya itu adalah pada saat Tuhan datang, saudara ya, di mana semua keadaan bumi ini, saudara, gempa yang begitu dahsyat, gunung-gunung bergeser dan lain sebagainya, sehingga langit bumi ini nanti dilenyapkan. Nah, ini meterai yang keenam ini nanti pada saat Tuhan datang, saudara. Jadi setiap meterai yang dibuka akan mencapai klimaks. Memang untuk meterai keenam ini udah dibuka. Setiap meterai sebenarnya sudah dibuka, cuman belum mencapai kepada klimaks. Sejak saat dibuka akan mencapai kepada klimaks sampai memenuhi kuota. Sebab meterai itu artinya pasti dijamin terjadi, ya. Saudara, demikianlah dari Wahyu pasal 6, dan kita akan selanjutnya melanjut pada Wahyu pasal 7, masih kepada meterai ke-6, saudara, dan kemudian memasuki meterai yang ke-7. Seperti apa? Kita tunggu sehingga kita bisa mendapat berkatnya, dan ini untuk persiapan kita gereja Tuhan di hari akhir. Nama Tuhan dipermuliakan.